Prodi PGSD B2 Non-Reguler IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai penyajian dan pengolahan data. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai tabel, grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran. Penyajian data tabel dan grafik. Mengubah data tabel ke dalam grafik maupun sebaliknya. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori, misalnya 1. Jumlah penjualan menurut jenis barang. Yang kedua, jumlah pengangguran menurut daerah. Dan yang ketiga, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Berdasarkan jenis barang, agar supaya bisa diketahui jenis barang mana yang menunjukkan tren naik dan mana yang menunjukkan tren menurun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyajian data dengan grafik. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar atau grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik-grafik yang umum dijumpai, seperti grafik garis. Yang saya buat ini yaitu grafik garis yang membahas mengenai nilai ujian anak-anak di sekolah. Yang selanjutnya yaitu grafik batang. Grafik batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Contohnya, seperti yang saya buat ini, yaitu menggambarkan jumlah pengangguran pada 5 kota besar di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002, terbanyak di kota Sukabumi. Materi selanjutnya yaitu mengenai grafik lingkaran. Grafik lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan biasanya dalam bentuk persentase. Ini adalah contoh persentase penyakit jumlah pasien dalam diagram lingkaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian data ke dalam bentuk tabel. Kita cari nilai terendah di dalam data tersebut. Di dalam data tersebut ada nilai terendah yaitu nilai 50. Setelah kita mengetahui nilai data, kita cari frekuensi. Ada berapa nilai 50 di dalam data tersebut? Yaitu ada 1, 2. Kita pindahkan ke dalam tabel, ada 2 frekuensi. Selanjutnya, nilai 60. Kita cari, ada berapa dari data tersebut? Ada 5. Selanjutnya, nilai 70. Kita cari, di atas data tersebut ada berapa? Ada 5. Selanjutnya, nilai 80. Kita cari, di atas data tersebut ada 9 frekuensi. Selanjutnya, nilai 90. Kita cari, ada berapa frekuensi? Ada 5 frekuensi. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai 100. Ada berapa frekuensi? Yaitu ada 4 frekuensi. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita hitung dulu frekuensi. Ada berapa? 2 ditambah 5, 7, ditambah 5, 12, ditambah 9, 21, ditambah 5, 26, ditambah 4, 30. Pas ya, 30 siswa. Di sini pun ada 30 siswa. Dari data tersebut ada 30 siswa. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pengolahan data dari bentuk tabel ke dalam diagram garis. Bentuk vertikal ini yaitu frekuensi, sedangkan bentuk horizontal yaitu data. Kita hitung frekuensi nilai data 50 ada berapa orang? Nah,
Frekuensi dari data 50 ada 2 orang. Kita kasih titik. Sedangkan frekuensi dari 60 ada 5 orang. Kita atur-atur saja. Sedangkan frekuensi dari 70 ada 5 orang juga. Selanjutnya, frekuensi dari 80 ada 9 orang. 9 orang. Selanjutnya, frekuensi 90 ada 5 orang. Dan yang terakhir, frekuensi 100 ada 4 orang. Setelah kita kasih tanda titik, kita tarik pakai penggaris. Dan ini hasilnya setelah kita tarik pakai penggaris. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyajian data ke tabel ke diagram batang. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan mengenai penyajian data ke bentuk tabel ke bentuk diagram garis. Nah, sekarang saya akan membahas penyajian tabel ke bentuk diagram batang. Angka pertama yaitu data 50 berfrekuensi 2, kita tandai di angka 2. Data 60 berfrekuensi 5, kita tandai di angka 5. Data 70 berada di frekuensi 5 juga. Data 80 berada di frekuensi 9. Sedangkan data 90 berada di frekuensi sama 5 juga. Dan data yang terakhir yaitu 100 berada di frekuensi 4. Tahap selanjutnya yaitu memberi garis atau menggambar diagram batang. Nah, jadi ini hasil dari pengolahan data ke bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyak data. Mean atau rataan dapat dicari dari berbagai jenis data tunggal atau data kelompok dengan rumus berikut. Yang selanjutnya yaitu median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Setelah data tersebut